mengganggu dengan Chronodation. Tapi balik lagi membawa Digi adalah sebuah tanda tanya. Kali ini Bigetron Alpha mau bermain Digi seperti apa? Apakah ini bakal jadi Digi cover yang benar-benar agak sedikit annoying? Kontes juga untuk Tyrant Rage karena agak sedikit mengganggu dengan Tyrant Rage dan ini bakal di counter pakai satu buah Time Journey. Oke, Profesor Natalia, ini ada pantun ya dari Indonesia, kita bacakan biar semangat dulu ya. Baik. Juara 1, juara 2. Cakep. Indonesia yang nomor 1, nggak ada 2. Nggak ada Sedap. dua. Terima kasih Arya Wira, semangatnya. Dan Terima buat kalian kasih. semua di kolom komentar jangan lupa semangatnya berikan yang terbaik. Ingat ini Indonesia sedang bertanding dan juga nanti di match yang keempat ada Indonesia juga. Tapi kita bakal kawal MSC 2021 ini sampai selesai. Dan bahkan karena ada sebuah Cloud dia memakai counter dari seorang Cloud. Kali ini Wow, langsung Belerik. saja ada Belerik yang diamankan. Dan melihat Belerik seperti ini bisa saja bahkan Beleriknya ini untuk repo sih. Pasti Ripo. Belerik first time in MSC. Pasti. Dan Yes. ini benar-benar dinai pick juga untuk mengkontes Hellcard sih. Gak cuma Cloud-nya sih. Todak ini kan terkenal dengan tipikal playstyle yang ngambil pick off-nya Ya, juga kan. Culik-culik. Nah, kali ini udah ada sedikit udah ada sedikit ekspresi yang dimunculkan oleh teman-teman Todak dan bahkan dari Cikunya kayaknya either dia pakai Cloud ini kayaknya bakal ditaruh di gold lane atau di jungler ya. Mereka masih butuh satu damage dealer lagi sih sejujur-jujurnya. Karena Esmeralda di EXP lane ketemu sama Belerik ya oke lah kalau misalkan untuk early dia mungkin bisa zoning out. Tapi misalkan udah di late game ya agak berat. Jadi ternyata Esmeraldanya bakal ditaruh di gold lane mungkin sekarang. Iya berarti ini Uranus. udah pasti Cloud menjadi jungler ya. Oke. Tapi Cloud menjadi jungler, tapi kalau menurut gue pribadi ini agak sedikit untung menurut gue liat Bigetron dengan adanya satu orang Belerik. Walaupun 3 awal pick dari Bigetron tercounter dengan Esmeralda, Ya, tapi kita bakal lihat, terkontes banget ya. terkontes banget. Makanya kita bakal lihat seperti apa permainan di dalam sana. Tapi Ini dia Bigetron Alpha dengan Matilda, DJ Harit Carry, Belerik Todak dengan Selena Kufra, Esmeralda Cloud, Uranus. untuk kali ini Thalia, Apa dari segi traffic, kita nggak melihat timnya dan nggak melihat gameplaynya. Traffic dari Todak dan juga Bigetron. Menurut Thalia, Aku percaya dengan adanya Kari dan Belerik sih. Ini counter pick dari Bigetron jadi aku BTR. oke BTR, Profesor KB. Late game secure Bigetron Alpha. Let's game secure Bigetron Alpha. Tapi buat kalian sama di Indonesia, nggak ada pilihan harus mendukung tim Indonesia. Jadi kita bakal langsung menuju ke Lane of Dawn MSC 2021. This is it. Akankah Indonesia mengangkat pialanya lagi di tahun ini? Langsung saja kita dukung masuk ke Lane of Dawn. Dan jangan lupa untuk spam di kolom komentar hashtag Indopride, IndoPride-nya yes. untuk mendukung tentunya teman-teman yang sedang bertanding baik dari Bigetron Alpha atau nanti di matching keempat ada EVOS Legends. Iya, Oke. Tapi belum apa-apa ini di early aja udah di-cutting ini langsung di bottom lane. Oke, Ciku harus menggunakan retribution-nya. Dreads kali ini menjadi satu buah Digi Feeder sepertinya. Tapi ternyata para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka memilih untuk mendapatkan satu buah rotasi di arah mid-nya. Momo di sana bersama dengan seorang Moi benar-benar ditemani begitu saja. Dan Ya, bahkan bahkan- kita lihat di sini. Ya kalau misalkan melihat dari pergerakan teman-teman Bigetron Alpha mereka bahkan belum melakukan rotasi yang benar-benar Wow. terlalu over tapi untuk sekarang first blood Oke, kali first ini blood. sudah dimunculkan Digi dan Feeder dan bahkan junglernya Ciku dimakan begitu saja. Moon harus mendapatkan satu buah jungle-nya terlebih dahulu. Tapi ternyata Rainbow juga bakal coba dipaksakan keadaannya. Diambil oleh seorang Momo. Oh my god, Esmeralda menggunakan purple buff di awal dan bahkan Rainbow menahan retribution-nya. Rainbow. Kenapa lebih memilih untuk menahan dibandingkan untuk mendapatkan satu buah retribution di sana, Profesor? Ya, aku juga nggak tahu sih apakah itu mungkin karena dihalau dengan jarak yang mungkin sudah terlalu diving sih. Kalau misalkan sekarang misalnya Dreams juga kalau misalkan kita lihat di bagian top lane, dia benar-benar nempelin Cikunya banget. Dia kejar Cikunya kemanapun Ciku bergerak. Oke, jadi sama-sama mengganggu ya. Tapi di sini posisinya Thalia kalau misalnya agak di arah late game nanti, yang lebih berasa tuh dari Ciku ketimbang Harus. Rainbow. Kenapa? Iya. Rainbow masih bisa ngeluarin poke damage. Benar-benar, tapi ya ini kita lihat karena ada Kufra, Esmeralda, Uranus harusnya sih masih bisa menjadi kerupuk di late game sama Kari ya. Yes, bener banget, bakal jadi kerupuk banget. Tapi Trips bakal ngeriset semua skill bomnya dulu, biar 3 bomnya muncul lagi. Ciku harus balik,
Dan bahkan Rainbow kali ini berhasil mendapatkan satu orange buff ya. Dipaksa ke arah seorang Moy. Dipaksa kali dengan harga kuat dari seorang KYY. Dia lempar begitu saja lele dari seorang Moon. Tapi ternyata hanya ngelewatin ketek dari para pemain dari tim Bigetron Alpha saja. Belum ada yang terkonek sama sekali, tapi di sisi lain sudah ada Falling Star Moon menaik ke arah 3 orang. Bahkan kali ini langsung aja di reset turtle-nya. Flicker sudah ke arah belakang. Ripo terkena satu buah lele, tapi ternyata ada satu buah solvo membuat seorang Moon terkena sakit sekali. Bulir-bulir jeruk terbaik Indonesia. Memberikan damage yang cukup besar terhadap seorang Moon. Padahal di early game, tapi lihat cikunya Thalia. Cikunya cukup sekarat dan langsung dipop-up aja Blazing Duet mencoba untuk didapatkan. Kali ini Ki berhasil mendapatkan shutdown terhadap Ciku. Kombinasi KYY bersama dengan seorang Dreams. Lihat KYY menimbulkan mimpi yang indah dan bahkan mimpi buruk untuk tim dari Todak. Sedangkan pasukan dari Bigetron Alpha berjaya mengamankan 2 poinnya kali ini. Thalia dan juga Profesor KB. Iya, bahkan reset demi reset dilakukan oleh seorang Dreams. Dia juga bawa Tenacity, makanya dia agak cukup tanky di depan sana ketika Ciku mencoba untuk melakukan setup, ngambil poin-poin kill dari Dreams. Rainbow, bahkan dia tidak peduli sama turtle-nya. Oke, Moy di belakang sana, bakal coba dipasang menuju ke arah seorang Rainbow. Dikabar oleh Pilot Ripo. Dibalikan keadaannya, satu poin diamankan. Looking for double kill. Momo gak boleh pulang, mau jadi koi, tapi sendiri di sana. Solvo dan Ceko down. Ceko down. Oh my god. Permainan yang luar biasa. Ripo lagi-lagi menyelamatkan hari, bukan hanya laut Bigetron tapi Rainbow. Kali ini terselamatkan jiwa dan raganya. Ya, sementara itu tanpa membuang waktu langsung aja diamankan untuk turtle yang pertama oleh seorang Karimun. Cukup sekarat, Yapit kali ini Ki mencoba untuk mengincar dan mega kill berhasil didapatkan oleh Ki. Matilda mega kill di early game ini bukanlah hal yang baik. Bahkan Thalia kali kita bakal lihat cikunya masih level 5. Terpaut satu level oleh seorang Rainbow dan bakal disusul oleh seorang KYY jungler. Dan ingat, Cloud itu hero yang cukup berat di early game. Cloud tidak punya damage di early game, Profesor dan juga Thalia. Cloud butuh waktu, tapi ketika di late game nanti, Cloud ini bakal sedikit kesulitan melawan Kari, berbeda dengan melawan Granger. Karena stacknya bakal tembus lewat WON-nya. Ini berat banget untuk Ciku, dia tumbang 3 kali dan bahkan dia masih level 5 sebagai jungler. Dan lihat bagaimana Rainbow dipaksa begitu saja oleh seorang Rainbow. Ada Moy di depan sana, Ripo masih belakang, ultimate dibuka untuk seorang Momo saja. Biarkan dia mendekatkan Rainbow, tapi Rainbow masih bisa mengejiggle. Ada Moy di sana, sehingga giggle-nya bahkan didapatkan oleh seorang KYY. Mengawal dengan baik, kali ini pas Pambo, pasukan pengaman Rainbow. Ya, sementara itu di bagian bawah Cloud, Ciku masih berusaha untuk mengumpulkan stacknya karena seperti yang Ranger Mas bilang, Cloud ini butuh power spike ya. Betul. Dimana harus ada Demon Hunter dan juga Golden Staff terlebih dahulu. Betul Bang Semarang, betul. Momo di bottom lane, bakal coba dipasang. Ada Ciku di sana, stacknya copot. Stacknya copot, lihat. Blazing Duet hanya clear minion saja, nggak ada damage tambahan. Bahkan Ripo yang datang dengan tiba-tiba, kalau Ciku ditempel oleh seorang Ripo bakal tumbang. Matt, biar top lane sana, dipaksa oleh dengan Rainbow. Oh my god, lagi-lagi Bigetron menunjukkan taringnya di game pertama kali ini. Bahkan 7 game, membuat Todak tak berjaya. Yes, saling berusaha untuk membalaskan dendam, tapi kali ini Ciku keadaannya cukup terpressure. Bahkan kita lihat di area bottom lane saling cutting minion udah langsung ditungguin aja di river karena akan ada datangnya turtle sebentar lagi. Gila, jujur ini KYY cukup egois sih, tapi egois yang bagus banget. Damage-nya besar banget kami, langsung dipasang sekali ke belakang Ciku. Eagle. Where are you going? Nggak boleh pulang, maunya digoyang. Bahkan lagi-lagi KYY menjadi nightmare untuk seorang Ciku. Yes, kali ini mencoba untuk balaskan dendamnya. Falling Star Moon berhasil untuk menyelamatkan seorang KYY. Flicker digunakan gitu saja, KYY harus shutdown. Bahkan Rainbow fokus ke arah turtle-nya, dibalikan keadaannya. Spinning Light Will dikeluarkan, mau menjadi pilihan. Nggak ada flicker lagi. Dan lihat Ripo-nya mengikat semua yang ada di sana. 2 versus 1. Rainbow mendapatkan seorang Moy-nya. Moy-nya dijauhkan begitu saja. Jingle tapi Lele terkena seorang Rainbow. Dan bahkan terlalu sakit. Shutdown didapatkan. Ripo membalikan keadaan kali ini. Para pemain dari tim Bigetron. Untung nggak untung nih Thalia. Iya, sebenarnya ini dari Bigetron nggak rugi sih, cuma seenggaknya dia hanya kehilangan 1 member. Sementara itu kali ini Ciku mencoba untuk dikejar aja dari seorang Dream. Lagi-lagi nggak mau meninggalkan Ciku sendirian. Dreams terus saja nempelin, membuka vision juga bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Iya, bahkan kalau misalkan melihat dari level perbandingan jungler, Ciku lihat level 7, Rainbow level 9 ini. Kalau dibilang rugi, sebenarnya nggak rugi sama sekali dari Bigetron Alpha. Hanya saja seperti yang tadi KB bilang ya, KYY ini
playstyle-nya cukup egois karena dia dapat kill yang cukup banyak. Makanya dia bikin NOD duluan. Dia tahu dia benar-benar langsung ada hancur Ciku ke Eagle depan. kalau belakang sana. Renmo masih coba untuk nge-jiggle. Ini masih lebih sabar para pemain dari tim Todak juga nggak mau terlalu terburu-buru karena mereka masih menunggu permainan dari seorang Ciku di arah bottom lane. Yes, kali ini Ciku berusaha untuk mengumpulkan poin, sementara itu Graves mencoba untuk di-shutdown aja. Kali Buying ini, time sekarang. iya. Oke, Matt is coming menuju seorang Ciku. Synchrovision, Chronodes berhasil mendapatkan satu. Kena Lucky for bait. double kill. Ada teroris di sana. Rainbow terbebas begitu saja. Tak ada yang bisa menggabung sama sekali. Double kill, Lucky for triple kill. Dan Matt berhasil kabur. Ganteng doang jago. Iya, kali ini dari seorang Matt. Berhasil mendapatkan 2 poin taman untuk tim Bigetron Nova. Wow, menurut aku kena bait nggak sih tadi? Kena bet, Iya, tapi dia Matt ternyata kali ini terkating Talia. Iya, langsung aja dari area mid lane berhasil di shutdown seorang Harit. Kali ini Ripo datang mencoba untuk membalaskan dendam. Moon cukup sekarat, masih ada flicker untuk menyelamatkan diri. Masih bisa selamat dari sergapan seorang Ripo. Yes, Wow. betul bukan sembarang betul. Tapi kali ini Formis sepertinya agak sedikit struggle ya. Karena dia di late game nggak boleh ketemu Kari sama sekali, Profesor. Iya, Dia ini ketemu Kari aja. rontok sih harusnya. Dia makanya kayak nge-mirroring gitu apa yang dilakukan sama pergerakannya Rainbow. Kalau misalkan teman-teman melihat dan kayak sadar atau tidak sadar ya, Formes nih benar-benar coba untuk menghindari pergerakan setup dari ini sih, dari KY juga. Karena mau tidak mau kalau seandainya dia malah ketemu sama Rainbow di early game, itu dia bakal dimakan terus-terusan. Kayak tadi setup yang udah dilakukan beberapa kali bahkan di cancel juga, dan hal ini yang mungkin bakal dimanfaatkan oleh teman-teman dari Todak kalau seandainya mereka tidak ingin kehilangan game yang pertama, karena game pertama biasanya akan sangat berpengaruh bagi mood para pemain. Satu berpengaruh, tapi sebenarnya ini balik lagi kita lihat. Ada beberapa tim yang bahkan di depannya kalah. Iya, Tapi dia di akhir-akhir comeback stronger. mendominasi. Benar. Udah sampai stronger lagi. Ya, ini makanya kita menunggu juga setup dari seorang Todak. Tapi dari early ini Ciku sebenarnya udah kalah jauh sih. Dia berapa kali terpick 2 off. level. Iya, dia berapa kali terpick off, sedangkan Cloud di early ini butuh banget stack, butuh banget leveling, butuh banget item dependable sekali. As long ini ya. Todak bisa membawa ke arah late game sekali masih oke. Iya, Tapi satu, jangan ketika di late game dia berpikiran dia bisa numbangin Kari. Iya, Nggak bakal bisa. udah susah Udah pasti banget. ada win of nature sih. Beda Kari sama Granger. Kari masih punya pasif. Nah pasifnya itu nggak bisa ditahan sama Win of Nature, dari seorang Granger, dari seorang Cloud. Tur damage-nya bakal tembus. True damage-nya bakal tembus, tapi balik lagi ya. Seperti yang tadi aku bilang, kalau dari segi damage ini KYY ini yang harus lebih diperhatikan. Karena kayak yang tadi bilang aku di early game juga dia cukup egois, dia bikin Necklace of Durance duluan. Karena apa? Karena dia udah tahu efek yang dihadirkan dari Soul Boom-nya benar-benar bisa dimanfaatkan. Dan Tato sudah diamankan, coba dipasang Murni. begitu saja. Matt menuju ke arah Duet. Blade telah dikeluarkan. Dia terlalu besar, mau mendapatkan satu buah. Tapi Matt lihat jago doang, ganteng juga. Dan bahkan kali ini maunya gak boleh pulang, maunya digoyang. Satu hilang, Ciku menjadi pilihan. Ciku, where are you going? Nggak bisa pulang karena di sini lihat. Dari Bigetron Nova hanya kehilangan KYY. Pertukaran cukup worth it. Yes, pertukaran yang cukup menguntungkan sekali bagi Bigetron Nova. 2 ditukar 1, sementara itu di bagian bawah Matt juga berusaha untuk mendapatkan objektif lagi. Tapi ternyata tur di atas sudah hancur. Sudah hancur begitu saja berkeping-keping Talia dan di arah bottom lane. Harit mencoba untuk menahan seorang Moon. Tapi ingat Harit, man, kalau dia tahu ada seorang Moon, Ciku datang, Synchrovision, Chronodes, terus sakit damage-nya. Oh my god, KYY looking for 1 poin lagi tambahan. Rainbow menaju, menuju ke arah seorang Ciku. Dan Ciku tumbang di arah base-nya. Pasukan Todak kali ini tak berjaya menyelamatkan satu turret dari bottom lane dari Bigetron Nova. Yes, kali ini Formis datang untuk membackup, tapi sudah ada reverse time mencoba untuk dijadikan geprekan aja. Gak mau terlalu agresif lagi dari seorang Kari, pukul mundur sejenak. iya, bahkan kali ini kayak mereka butuh objektif banget sih. Karena mereka juga harus benar-benar lebih unggul dari sisi objektif. Kari apalagi kalau misalkan kita ngomongin masalah turret, dia tidak terlalu on turret banget. Dia bukan tipikal yang pushnya benar-benar cepat. Tapi untuk merontokin hero-hero seperti Moy, Momo, Formis, ini bakal jadi makanan banget seharusnya. Itu. Dan lihat Dreams-nya kena lele tapi nggak mau dipaksa. Ada time journey. Tyrant Rage bakal literally nggak Oh, worth it. Ripo, Blade Armor. Bahkan Ripo udah menyiapkan Blade Armor untuk 1-by-1 situation oleh seorang Ciku. Di sana damage dari Matt udah menggunakan terkritikal yang cukup sakit. Momo gak langsung masuk itu saja. Monster dikeluarkan, langsung critical karena Gila, belakang KYY. bahkan dipaksa oleh seorang Matt. Synchrovision dan Chronodes. Ganteng doang jago juga tapi Rainbow ternyata pengen menjadi opa-opa dan dapat 1 poin taman KYY yang dapat
klasiknya. Lagi dan lagi. Dikanti begitu saja oleh seorang Ripo di depan sana. Mengawal pergerakan dari para pemain dari Bigetron Alpha. Tapi Formes mau nggak mau harus melakukan tugasnya. Dia bertugas untuk negaranya mengcutting minion di arah top lane. Yes, dan kali ini dari Bigetron Alpha langsung berusaha untuk mengamankan Lord yang pertama, Lord yang belum manage. Dan ini tidak ada kesempatan sekali bagi Todak untuk mengkontes. Langsung aja free banget. Kaye, dia cuma ngezoning out di depan, recall karena dia tahu sih dia punya guided wing dan di belakang ada Dreams dengan setup yang cukup manis. Formace bahkan untuk melakukan cutting minion, well dia harus mikir-mikir untuk sekarang karena Tapi dia dapetin purple Purple buff. buff, iya. iya balik lagi sih. Kalau misalkan untuk carry di late game dia nggak terlalu butuh-butuh banget untuk dari purple buff. Ini dia perbedaan dari kedua jungler. Balik lagi KDA akan sangat berpengaruh karena Ciku juga terkadang dia bermain untuk melakukan kill agak sedikit tinggi intensitasnya. Namun dengan Rainbow yang dia setup assist-nya juga dapat, lihat bagaimana 6 assist dia dapatkan game kali ini. Ternyata Rainbow di belakang sana, Formes gak bisa Rontok bertahan cukup jalan. Cukup rontok, udah gua bilang. Nggak boleh bertemu dengan sama seorang Rainbow sama sekali. Dan bahkan Rainbow, kalau nanti dia udah punya satu buat Thunderbolt, itu bakal bisa sakit lagi ke arah Esmeralda. Esmeralda bakal bisa bonyok abis-abisan, nggak bisa ditahan sama sekali damage dari seorang Kari kali ini. Lihat, mau di bawah sana, Secret Vision, Chrono Days, Ripo mengawal semua permainan dan bahkan kali ini semua menandi oleh seorang Ripo, bukan Dreams, bukan KYE, tapi Ripo yang menjadi tank bayangan untuk kali ini. Dua pemain tersisa dari para tim Todak, apakah pasukan Indonesia berjaya mendapatkan game yang pertama? Blazing Duet dikeluarkan, KYE menjadi pilihan, Flicker masih ada, dan bahkan Ciku gak punya apa-apa lagi. DCC Indonesia bakal coba untuk mengamankan game pertamanya. Difokusin begitu saja oleh seorang Ripo, terlalu memaksakan, Formes harus hilang, Moon harus hilang, dan wipeout hampir saja didapatkan oleh tim Indonesia. Game yang sangat cepat sekali berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha di game yang pertama. Dan ini agak berbeda dengan statement saya yang pertama tadi. Iya, kenapa? Agak cepat ya. Iya, 11 menit kurang lebih. Kayak balik lagi ya, karena tadi sempat Ranger Emas bilang bahwa late game itu